Assalamualaikum anak-anak. Ya, apa kabar kalian hari ini? Allah, kemarin banyak yang hadir di ini yang sudah 3 kali akan bapak bikinkan surat panggilan atau surat panggilan pertama. Kemudian untuk ketua kelas silakan pimpin doanya. Selesai. Oke. Hari ini kira-kira ada yang masuk siapa? Bukan semua ya. Nah, oke, bapak langsung dulu. Jepri, Reni, oke, Doni, oke, Agung, oke, bapak lihat semuanya hadir. Alhamdulillah kita bisa kita hari ini bertemu lagi kesempatan pada Buding di hari ini. Semoga aja tahun depan kita bisa tetap muka seperti biasa dan bisa bertemu kembali dengan teman-teman ketika kita makan belajar mengajar secara offline atau tatap muka seperti sekarang ini. Alhamdulillah, kita berdoa aja semoga pandemi ini segera menghilang dan kalian juga harus jaga kesehatan, jangan sampai kalian terpapar COVID karena lalu salah satu dari kalian itu ada yang terpapar COVID. Dan besar tahun depan kita nggak jadi offline. Nah, ini alhamdulillah kita udah bisa pulih ya, walaupun seminggu itu 2 kali ya, alhamdulillah bisa ketemu. Oke, kemarin mungkin ada yang kurang paham tentang sistem rem, mungkin ada yang ditanyakan dari penjelasan. Baik, setelah materi setelah proyektor sudah dipasang dari siap semua, sekarang bapak akan menjelaskan tentang sistem suspensi. Kemarin kan tentang pengereman, sekarang kita ganti materi tentang suspensi atau tugas-tugas bukan. Gunanya untuk yaitu untuk meredam kejutan dari akibat tidak ratanya medan jalan dan tidak mengurangi putaran kendaraan. Baiklah, adalah materi akan bapak tampilkan di depan. Jadi kalau ada yang bertanya silakan bertanya setelah penjelasan bapak. Baiklah, inilah materi tentang suspensi. Udah ini bapak bagian materi hari ini tentang suspensi, sistem suspensi. Menganalisis pengertian dan fungsi agar kalian semua mengerti semua itu ketiga ini.
bertujuan supaya para peserta didik atau kalian ini untuk mengerti tentang sistem suspensi, cara perawatan suspensi bagaimana, lalu membedakan suspensi antara kalau untuk bahasa sehari-harinya itu per daun atau per gelung. Ada beberapa jenis suspensi pada mobil, yaitu yang pertama suspensi mass version, yaitu jenis ini paling banyak digunakan pada kendaraan ringan seperti sedan, MPV, motorbike dan sejenisnya. Kemudian suspensi double wishbone. Suspensi double wishbone ini banyak dipakai oleh kendaraan crossover seperti double cabin atau big SUV. Kemudian yang ketiga, suspensi rigid. Suspensi rigid ini sering ditemukan pada kendaraan jenis bus atau truk. Itu kan kalau untuk bus itu kan dia seperti angin, menggunakan angin. Inilah pegas daun. Seperti ini penampakannya. Untuk yang di bagian penggerak pegas itu, namanya penggerak pegas itu kalau untuk bahasa sehari-hari itu ayunan. Kemudian yang depan itu namanya penahan pegasnya itu atau dudukan pegas, ya, bisa disebut juga dengan mata pegas. Kemudian baut pegas, terus yang disebut dengan pegasnya itu yang melengkung kayak letter U tapi tidak sempurna, itu namanya pegas daun. Inilah yang disebut dengan pegas daun. Untuk ini yang namanya klem pegas tuh, misalkan ini pegas kayak gini, dia diklem kayak gini biar tidak terjadi geseran atau biar rata aja lah. Terus baut yang tengah itu baut hati atau yang disebut dengan cucuk pir. Nah, ini untuk pegas daun depan. Ini biasanya ditemukan pada mobil-mobil truk, terus mobil zaman-zaman dulu kayak Kijang, terus Jeep gitu ada kayak gini. Nah, ini suspensi perbedaannya. Ini suspensi konvensional itu bergerak semua, tapi kalau untuk bus suspensi dia hanya roda yang bergerak atau kaki-kakinya yang bergerak, sedangkan bodinya dia tidak bergerak. Nah, kita mendingan, ini bergerak semua kan. Nah, tapi yang bagian bus suspensi ini bodi mobil ini semuanya diem, terus yang bergerak hanya roda-rodanya doang kayak gini, naik turun. Kemudian ini kan dia rodanya yang bergerak ke atas, sedangkan bodinya dia mantap lurus. Yang miring itu hanya rodanya aja. Seperti ini contoh lain. Tuh. Dia yang bergerak, dan di tengahnya itu terdapat kayak sambungan atau kayak engsel gitu. Nah, disitulah terjadinya naik turun. Mengakibatkan supaya bodi mobil tetap mantap atau tidak ikut bergerak dari kondisi jalan tersebut. Sistem suspensi sangat diperlukan oleh kendaraan
karena sistem suspensi, maaf ya, ini terjadi salah ketik atau ada yang kurang. Karena sistem suspensi dapat meredam getaran atau kejutan akibat medan jalan yang tidak rata, yaitu bisa naik turun. Nah, yang seperti contoh video yang tadi. Kemudian sekarang apakah ada yang ingin bertanya? Ya, betul. Kalau untuk yang di pegas daun tadi, dia termasuk dengan konvensional, dia termasuk seperti ini. Nah, ini konvensional. Itu pegas daun itu juga termasuk konvensional karena dia tidak seperti bus suspensi tadi yang hanya naik turun itu rodanya. Tapi kalau untuk pegas daun ini dia bodinya ikut naik turun karena ayunannya lebih berat. Kalau tidak ada yang lain, mungkin Bapak ingin bertanya. Coba siapa yang bisa menjawab, deskripsikan kembali tentang sistem suspensi. Mungkin ada yang ingin menjawab. Kalau tidak ada, Bapak cukupkan. Kalau untuk sekarang udah segini aja materinya. Baiklah, itu tadi materi yang hari ini Bapak sampaikan. Kemudian semoga aja kita tetap berdoa, semoga tahun depan kita bisa ruling atau ya, kalau bisa sih offline. Karena Bapak juga kalau online ini mana ya, Bapak juga nggak tahu kondisi kalian di sana apa, terus waktu jam pelajaran apa, terus kalian ngapain aja, apakah disambi sama tidur atau sambil makan, Bapak nggak tahu. Jadi Bapak harap kita semua bisa menjaga kesehatan dan kita selalu berdoa agar tahun depan kita dapat offline, agar Bapak senang ya kalian semua kan. Kalau kayak gini kan kalian semua bisa tanggap, aktif, bisa rajin bertanya. Tapi kalau kondisi kita online, kita biarpun tidak tiap hari Zoom atau Google Meet, itu Bapak rasa kurang efektif gitu. Karena kalian kurang aktif Bapak lihat. Ya, sekian hari ini Pak, jadi